Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Faisal Fibrianto dalam Virito Channel, channelnya video pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam materi, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Virito Channel. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk agar kita mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pembelajaran yang kedua, yakni Aku Cinta Al-Quran. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, kita amati gambar dulu yuk. Dari gambar tersebut, kira-kira kedua anak tersebut belajar apa ya? Ya benar, anak tersebut belajar tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Surah-surah Al-Quran diturunkan secara bertahap lewat perantara malaikat Jibril. Sebagai seorang muslim, kita harus membaca dan memahami maknanya, juga berusaha menghafalkannya. Pahala membaca Al-Quran sangatlah banyak. Setiap satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sudahkah kalian belajar membaca Al-Quran di rumah? Sekarang kita masuk ke dalam subbab yang pertama, yakni membaca basmalah. Sebelum memulai pekerjaan baik seperti makan, belajar, mengaji, bahkan sebelum tidur, anak Islam sebaiknya mengucapkan kalimat basmalah. Tujuannya adalah agar pekerjaan baik itu mendapat berkah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafal kalimat basmalah adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Quran, kalimat basmalah merupakan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang harus dibaca ketika sholat. Di antara hikmah mengucapkan kalimat basmalah, yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan akan bernilai ibadah. Yang keempat, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa. Yang kelima, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah, tentu ada akibat. Akibat tidak mengucapkan basmalah ketika melakukan sesuatu pekerjaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah digoda setan. Yang ketiga, pekerjaannya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda bahwasanya segala pekerjaan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah maka akan terputus berkahnya. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yakni melafalkan Quran surat Al-Fatihah. Namun sebelum kita melafalkan surat Al-Fatihah, kita tepuk tangan Islami dulu yuk. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah, artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah. Sekarang kita sudah tahu. Tepuk tangan Islami Quran surat Al-Fatihah. Dari tepuk Al-Fatihah, kita tahu bahwa Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Al-Fatihah juga terdiri dari 7 ayat, dan Al-Fatihah juga termasuk surat yang pertama dalam Al-Quran. Karena itu Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, yang artinya induk Quran, atau Ummul Kitab, yang artinya induk kitab.
karena Al-Fatihah adalah induk dari semua isi di dalam Al-Quran. Al-Fatihah juga tergolong surat Makkiyah loh anak-anak. Apa ya surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Di dalam Al-Fatihah berisi tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu taat dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surat tersebut wajib dibaca dalam sholat setelah bacaan takbiratul ihram. Sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah berarti sholatnya tidak sah. Surat Al-Fatihah dibaca paling sedikit 17 kali dalam sehari semalam. Sekarang kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Menghafal surat Al-Fatihah. Mengapa sih surat Al-Fatihah ini harus kita hafalkan? Surat Al-Fatihah harus kita hafalkan karena surat ini termasuk rukun dalam sholat. Jadi kalau kita tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat, kita tidak sah loh nak melaksanakan sholat. Menghafal surat Al-Fatihah dapat kita lakukan dengan mudah. Caranya dengan membaca lafal per lafal secara berulang-ulang hingga hafal satu ayat. Dilanjutkan membaca lafal-lafal pada ayat selanjutnya. Demikian seterusnya hingga hafal keseluruhan ayatnya. Dibaca dan dihafalkan ya anak-anak. Sampai di sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.